Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, perkenalkan, nama aku Vivian Kosinunata, biasa dipanggil Vivian, sebagai mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Angkatan 22 yang akan menemani teman-teman sekalian pada episode kali ini. Nah, teman-teman sekalian gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Terutama teman-teman nih ya yang di kelas 12, ini aku dengar-dengar lagi masa-masa pendaftaran SNBP ya. Nah, ini tuh 2 tahun lalu di masa aku SMA, namanya masih SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, seingat aku itu adalah masa-masa krusial yang ada banyak banget hal yang menjadi kekhawatiran maupun menjadi pertimbangan-pertimbangan buat masa depan aku. Nah, tentunya saat-saat ini merupakan masa yang mendebarkan mungkin ya buat teman-teman yang ingin mungkin mendaftar dan masuk ke universitas impiannya, terutama melalui jalur SNBP ya. Tapi dengan adanya beberapa perubahan dan perkembangan pada seleksi masuk ini, aku pengen tahu sebenarnya ada gimana sih mekanisme atau mungkin prosedur ya dari pendaftaran SNBP ini. Di sini aku nggak sendirian ya teman-teman, aku ditemani oleh salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan Kepala Prodiku sendiri di S1 Psikologi. Boleh perkenalkan dulu, ada Ibu Dr. Kusimah MC Psikolog. Boleh Mbak Kus disapa dulu teman-teman sekalian? Ya. Oke, salam kenal semua siswa-siswa SMU, terutama kelas 12 dimanapun berada. Senang bertemu dengan teman-teman walaupun melalui podcast, dan saya ditemani oleh Vivian. Terima kasih sudah mengundang. Untuk waktu hari ini kita akan membahas tentang jalur penerimaan mahasiswa melalui SNBP ya. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Kus sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini dan bergabung dengan kami ya pada podcast ini. Mungkin boleh nih Mbak, sebelumnya gimana nih kabar Mbak di mungkin masa liburan kuliah ini kali ya Mbak? Ada kesibukan apa? Oke, ya memang mahasiswa libur ya, tetapi dosen tidak libur ya Vivian ya. Kita tetap menguji, kemudian rapat untuk mempersiapkan semester mendatang, mengevaluasi semester-semester sebelumnya. Ya kami tetap bekerja begitu ya, walaupun di Universitas Padjadjaran semester baru akan mulai di akhir bulan Februari ini ya. Betul. Ya berarti masih banyak ya Mbak kesibukannya selama 2 bulan terakhir berarti ya? Betul. Oke, mungkin untuk mengawali Mbak boleh dijelaskan dulu sebenarnya bagaimana mekanisme dari SNBP di tahun 2024 ini? Oke, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai penerimaan mahasiswa baru ke PTN tidak banyak berubah begitu ya. Jadi ada beberapa jalur termasuk jalur SNBP yang sedang kita hadapi ya sekarang. Jadi ini memang masuk PTN yang tanpa tes begitu ya. Kita menjaring dari para siswa-siswa yang memang eligible untuk mengikuti jalur ini dari sekolah manapun gitu ya, asalkan memang termasuk pada yang diusulkan oleh sekolah gitu ya. Biasanya dilihat dari nilai raport ya, bukan saja raport di kelas 12 tetapi juga raport dari kelas 10 biasanya begitu ya. Jadi memang cukup kita menjaring siswa-siswa yang memang terbaik dari sekolah masing-masing ya. Oke Mbak, berarti mungkin boleh dijelaskan nggak ya penentuan dari siswa-siswa yang masuk ke kategori eligible ini sebenarnya apa ya Mbak? Sebetulnya itu regulasinya bukan dari universitas ya, tetapi dari Kemendikbud. Jadi ada regulasinya khusus, tetapi memang biasanya itu sekali lagi dilihat dari nilai raport ya, dari prestasi selama mengikuti pembelajaran di SMU ya. Kemudian juga ditentukan oleh indeks sekolah ya, dari mana asal sekolahnya, kemudian kuota untuk setiap sekolah juga berbeda-beda begitu ya, tergantung pada jumlah siswa kelas 12-nya ada berapa ya di sekolah-sekolah tersebut. Jadi banyak faktor. Berarti bisa dibilang ini salah satunya siswa-siswa unggulan dari sekolah masing-masing ya Mbak? Betul, dari sekolah masing-masing yang terbaiknya begitu ya. Siswa-siswa pilihan ya berarti yang di daftar SNBP ini. Nah lalu Mbak, kan dengan perkembangan zaman juga akhir-akhir ini kan aku dengar-dengar banyak banget ya
isu-isu tentang mental health gitu yang dibahas. Nah, boleh dong Mbak, jadi banyak ya peminatnya di psikologi ini sekarang. Mungkin boleh dijelaskan Mbak ke teman-teman yang mungkin belum tahu sebenarnya psikologi itu ilmu yang mempelajari apa? Oke, jadi ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari tingkah laku ya. Bukan hanya tingkah laku, tetapi juga proses-proses mental yang melatar belakanginya. Artinya emosi, ya, motivasi, persepsi, bagaimana proses berpikir ya di balik tingkah laku tersebut, itu semua dipelajari. Jadi memang kompleksitas dinamika psikologis setiap manusia ya, baik dalam level individu, dalam level kelompok, bahkan komunitas, itu dipelajari di ilmu psikologi. Kira-kira singkatnya seperti itu, Vin. Berarti kalau dipersingkat lagi bisa dibilang mempelajari tingkah laku dan proses mental manusia ya Mbak? Betul. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri yang ditawarkan di FAPSI Unpad itu ada apa aja ya Mbak? Oke, kalau mata kuliah banyak ya. Kita punya mata kuliah wajib. Jadi setiap mahasiswa Fakultas Psikologi itu akan mempelajari mata kuliah wajib, artinya dasar-dasar psikologi itu selama 4 semester. Ya, jadi 2 tahun pertama itu kita belajar dasar ya. Di sana nanti teman-teman semua akan belajar tentang kepribadian, misalnya ya, tentang psikologi abnormal, tentang psikologi perkembangan rentang hidup, psikologi industri, psikologi sosial dan sebagainya. Itu dasarnya ya. Kemudian nanti mulai semester 5 ya, itu boleh mengambil mata kuliah pilihan. Ya, artinya ada banyak sekali macam-macam ya mata kuliah pilihan yang bisa diambil sesuai dengan minat ya dan ingin mendalami kajian psikologi yang mana, itu mulai dari semester 5. Berarti dengan banyaknya mata kuliah itu kan pastinya ada beberapa mata kuliah unggulan ya Mbak? Betul. Mungkin boleh diceritakan mata kuliah unggulannya ada apa aja, lalu mungkin metode pembelajaran di kelas-kelasnya bagaimana Mbak? Oke, sebetulnya kami di tahun lalu itu berhasil memperoleh akreditasi internasional begitu ya. Nah, ini salah satu unggulan kami, yaitu kita banyak sekali dibantu oleh dosen asing dalam pembelajaran, tapi tidak semua ya. Di kelas-kelas unggulan kita mengundang dosen asing untuk ikut mengajar begitu ya. Kemudian khusus untuk mata kuliah pilihan, bukan saja dosen sebetulnya yang ikut mengajar ya Vin ya, tetapi juga kita melibatkan praktisi mengajar, artinya profesional yang memang ekspertis di bidangnya itu kita undang ke kampus begitu ya, untuk bisa ikut mengajar. Kemudian banyak kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan wawasan mengenai ilmu psikologi sesuai dengan konteksnya begitu ya. Mungkin Pipin punya pengalaman di semester kemarin ya. Kemarin sempat saya ada kelas gabungan antara kode etik sama kelas psikologi politik. Terus kebetulan waktu itu ada dosen, bukan dosen sih, bisa dibilang duta besar ya, yang sudah mendatangi banyak banget negara-negara lain dan menjadi duta di sana, terus di sharing pengalamannya sih Mbak. Terus di awal-awal kuliah juga pas masih mata kuliah wajib juga ada Dr. Marice ya? Iya betul ya. Ada dosen dari luar negeri juga, lalu ada banyak sharing-sharing dari cutting-cutting dan juga teman-teman dosen ya Mbak. Lalu mungkin boleh tadi kan ada banyak banget mata kuliah dan percabang-cabangannya ya Mbak. Boleh diceritakan sebenarnya lapangan pekerjaan buat lulusan sarjana psikologi itu ada apa aja Mbak? Ya, sebetulnya kita mempunyai kurikulum yang lengkap begitu ya, karena semenjak 2020 kita punya kurikulum yang sudah terintegrasi dengan program MBKM dari Kemendikbud. Artinya kalau program MBKM itu adalah bahwa seorang sarjana begitu ya, ketika lulus bukan saja mereka mempunyai wawasan dan pengetahuan di bidangnya, tetapi juga mempunyai pengalaman kerja ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa memang mata kuliah wajib hanya sampai semester keempat, setelah itu mata kuliah pilihan dan ada peluang untuk mengikuti magang ya mulai semester 5. Nah, untuk peluang kerja tentunya kita punya daya saing yang boleh dibanggakan begitu ya, karena biasanya kita sudah punya lulusan yang punya pengalaman kerja. Daya serap lulusan kami di dunia kerja maupun dunia usia cukup besar gitu ya, cukup cepat.
kalau peluang kerjanya banyak ya, karena psikologi itu kan mempelajari tingkah laku manusia ya Pin ya. Jadi dimanapun ada manusia, di situ butuh psikologi gitu ya. Betul. Jadi mau di sekolah, mau di perusahaan, mau di pemerintahan, bahkan di militer, itu sarjana psikologi bisa bekerja di bidang-bidang tersebut. Tetapi secara spesifik sebetulnya ada beberapa posisi yang memang khusus untuk sarjana psikologi ya. Misalnya kalau di perusahaan itu di unit departemen atau departemen HR biasanya ya. Kemudian kalau dari sarjana psikologi itu bisa bekerja sebagai recruiter gitu ya, sebagai trainer ya, di unit-unit pemberdayaan manusia ya, sebagai coaching, sebagai guru, itu bisa ya. Selain memang bisa bergerak di pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan konseling, itu bisa. Oke, berarti bisa dibilang untuk lapangan pekerjaannya sendiri itu sangat Banyak. luas ya Mbak? Banyak, termasuk lapangan pekerjaan yang kekinian ya Pin ya. Kita di dunia usaha sekarang kan trennya tuh digital ya, digital entrepreneur. Nah ini juga menjadi salah satu mata kuliah unggulan ya, di mana kita juga nanti akan belajar di sisi customernya, di sisi produknya dari perspektif psikologi, bagaimana proses niaga ini sekarang sudah serba digital. Gitu. Berarti banyak banget ya Mbak peluang kerjanya dan juga untuk dari FAPSI sendiri itu bisa dibilang masa depannya bisa terbilang cerah kali ya Mbak? Betul, karena selain yang tadi saya sebutkan bisa juga jadi peneliti ya. Jadi sekarang isu-isu mental begitu ya sangat tren ya, dan masyarakat sudah mulai aware dengan kesehatan mental. Biasanya untuk mengakses ya, misalnya mau mengakses level of happiness gitu ya, itu biasanya toolsnya ya, kuesionernya itu biasanya yang membuat sarjana psikologi. Jadi sangat banyak peluangnya begitu ya untuk bisa berkiprah di berbagai konteks pekerjaan. Oke, nah omong-omong tentang pekerjaan nih Mbak, kan kebanyakan orang berpikirnya kalau misalkan lulusan psikologi itu bakal kerjanya jadi psikolog ya Mbak. Betul. Banyak persepsinya begitu ya. Nah itu apakah benar baru lulus sarjana psikologi terus bisa langsung jadi psikolog, atau harus melewati proses seperti apa mungkin Mbak untuk bisa jadi psikolog? Oke, jadi untuk sarjana psikologi sendiri ini bisa diselesaikan dalam 8 semester ya, artinya 4 tahun menjadi sarjana psikologi. Nanti gelarnya tuh SPSI. Ya. Nah, kemudian untuk jadi psikolog ini harus lanjut studi di program studi profesi selama 3 semester, baru kemudian nanti menjadi psikolog. Jadi sebelum menjadi psikolog harus mengikuti dulu pendidikan profesi. Begitu. Berarti harus proses-proses lagi ya Mbak? Betul. Untuk jadi psikolog itu sendiri lumayan panjang, tapi untuk sarjana psikologi sendiri itu bisa dalam 4 tahun ya Mbak? 4 tahun. Lapangan pekerjaannya bisa dibilang sangat luas ya? Betul. Nah buat teman-teman sendiri pasti banyak gak sih Mbak yang udah berprestasi di masa-masa SMA-nya? Nah mungkin boleh diceritakan Mbak sebenarnya apa yang ditawarkan dari FAPSI Unpad untuk mengembangkan prestasi-prestasi dari teman-teman sekalian. Oke teman-teman, tentunya ya kalau teman-teman semua sudah punya prestasi ketika menjadi siswa SMU, SMA ya, misalnya juara di bidang olahraga, seni, atau juara debat begitu ya, itu boleh banget ya. Artinya bisa juga masuk ke Universitas Padjadjaran dengan jalur prestasi tersebut, tetapi universitas dan juga Fakultas Psikologi mendorong ya agar mahasiswa itu bisa berprestasi juga, meneruskan prestasi SMU-nya ketika mereka sudah menjadi mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Jadi jangan ragu, jangan takut ya untuk tiba-tiba tidak bisa meneruskan prestasinya. Justru kami akan mendukung dan memfasilitasi agar Anda bisa berprestasi di tingkat mahasiswa nasional maupun internasional ya Vin ya. Oke, berarti kalau begitu Mbak, kan dengan banyaknya prestasi-prestasi dari mahasiswa-mahasiswa ini pastinya itu akibat dari apa ya, bisa dibilang dari mahasiswa-mahasiswanya yang masuk juga bagus-bagus ya Mbak. Betul. Nah lalu aku lihat sendiri kemarin dari Instagram ya Mbak, di Universitas Padjadjaran itu tuh psikologi merupakan jurusan yang peminatnya paling banyak ya di SNBP tahun 2023 kemarin, lalu kedua terbanyak di SNBT 2023 ya Mbak, betul? Betul. Oke, berarti dengan banyaknya peminat itu persaingannya juga bisa dibilang ketat ya Mbak? Ya, betul. Mungkin bisa diceritakan Mbak, kira-kira mahasiswa yang diterima di FAPSI sendiri ada berapa sih?
Jadi memang mungkin teman-teman semua bisa mengikuti Instagram Universitas Padjadjaran ya. Di sana ada data resmi dari universitas bahwa memang kalau dari data tahun lalu di 2023 Fakultas Psikologi jumlah peminatnya memang yang tertinggi ya, melalui jalur SNBP ini. Betul. Tetapi jangan menciutkan gitu ya, Pin, takut jadi takut gitu untuk daftar, tidak ya. Tapi mari kita bersaing, mari kita berani untuk berkompetisi, karena kita juga tidak tahu ya mereka berasal dari sekolah mana, prestasinya seperti apa. Jadi jangan ragu untuk mendaftar saja dan memanfaatkan semua jalur untuk bisa masuk ke PTN impian. Nah, untuk jumlah mahasiswanya sendiri, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran biasanya menerima mahasiswa setiap tahunnya sekitar 180 sampai 200 orang begitu ya. Banyak ya, Mbak? Betul, dan untuk jalur SNBP ini kita kuotanya untuk 20%. Jadi sekitar 36 sampai 40 orang yang diterima untuk jalur ini. Tetapi masih ada 2 jalur ya. Jalur yang ujian nasional melalui nilai UTBK dan juga ada jalur mandiri SMUP Unpad ya. Jadi meskipun mungkin amit-amit nih ya teman-teman nggak keterima lewat SNBP, masih bisa dari SNBT dan juga mandiri ya, Mbak? Iya, betul, masih Jadi ada peluang. akan tetap kami tunggu di sini ya, Mbak? Betul, betul. Nah, untuk angkatan aku dulu sendiri, untuk mendaftar ke FAPSI Unpad itu kan harus dari jurusan IPA ya, Mbak? Karena FAPSI sendiri ada di kelompok saintek ya, Mbak, betul? Betul. Nah, untuk sekarang apakah masih sama? Apakah tetap harus IPA atau bagaimana tuh, Mbak? Ya, sampai saat ini masih sama ya, memang diprioritaskan untuk yang berasal dari jurusan IPA, karena memang ini berhubungan juga dengan apa yang nanti kita pelajari. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan gitu ya untuk bisa juga untuk para siswa yang berasal dari SMU sederajat ya. Artinya bisa dari SMK kesehatan atau mungkin dari sekolah-sekolah yang basicnya agama ya, madrasah aliyah, mungkin itu bisa. Jadi kalau memang dari sekolah Anda terdaftar sebagai siswa yang eligible untuk jalur SNBP ini, jadi jangan ragu untuk mendaftar saja. Yang jelas terbuka ya, Mbak, untuk semuanya peluangnya. Betul. Nah, selanjutnya kan dari tadi kita udah membahas banyak hal ya, Mbak, mulai dari SNBP itu sendiri, lalu ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, juga proses mental manusia, terus mata kuliah yang ditawarkan di FAPSI Unpad, terus mata kuliah unggulannya, dosen-dosen tamu, dan juga lapangan pekerjaannya, lalu gimana cara jadi psikolog ya, Mbak, prestasi-prestasi teman-teman yang bisa dikembangkan di sini juga, lalu ada keketatan pendaftarannya dan juga jalur pendaftarannya itu gimana ya, Mbak. Nah, mungkin dari sharing-sharing Mbak itu ada banyak teman-teman yang mungkin menjadi minder, insecure atau takut ya kali ya, Mbak, untuk daftar ke sini. Mungkin boleh Mbak dikasih nasihat atau wejangannya, Mbak, untuk teman-teman sekalian gimana? Ya sebetulnya bukan nasihat ya, tetapi kalau nasihat ya kayaknya mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan dari pihak yang lain. Tetapi saya di sini ingin mengajak ya untuk tidak ragu-ragu kalau memang teman-teman serius untuk belajar ilmu psikologi, untuk daftar ke Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Banyak sekali universitas lain ya yang menyelenggarakan pendidikan psikologi ya, di Indonesia banyak, PTN juga banyak. Tetapi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran tentunya mempunyai keunggulan ya. Kita mempunyai sejarah yang cukup panjang sebagai penyelenggara pendidikan psikologi di Indonesia. Kemudian kita juga sudah kualitas pendidikannya sudah internasional, ada akreditasi internasional. Betul. Dan kita juga mempunyai kualitas pengajaran ya, dosen dan metode-metode yang beragam untuk belajar psikologi. Jadi kami tunggu teman-teman, siapa tahu salah satu ya yang mendengarkan podcast ini menjadi mahasiswa saya dan adik kelas ya untuk menjadi psikopat 2024 ya. Betul. Psikologi Unpad 2024 kami tunggu. Nah, berarti udah didengar ya teman-teman tadi kenapa kalian harus daftar terkhususnya ke FAPSI Unpad ya teman-teman. Jadi semangat berjuang buat teman-teman sekalian dan jangan lupa buat coba semua jalur masuk ya teman-teman. Nah, aku mau terima kasih dulu ke Mbak Kus atas waktu dan juga sharingnya pada podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Kustima bisa memberikan gambaran ya bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar SNBP 2024 dan
terutamanya mungkin mau pilih psikologi Unpad kali ya teman-teman. Nah, terima kasih juga buat teman-teman sekalian ya, karena sudah bersedia untuk mendengarkan dan mengikuti episode kali ini sampai akhir. Kita sampai jumpa di lain waktu teman-teman, dan kita nantikan kehadirannya di Fapsi Unpad. Sampai jumpa lain kali teman-teman.